Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman, penolong, penuntun, dan juga yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan biarlah dengan pengurapan Roh Kudus, kita bisa menangkap pesan Tuhan dan juga tentunya melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala rahmat, anugerah, dan segala berkat Tuhan. Perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti kehendak Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan, ada beberapa hal penting ini yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita ada di akhir zaman di mana kondisi dunia semakin tidak menentu. Ya, tetapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan masih tetap atas hidup kita. Amin. Nah, karena itu kita harus memiliki penguasaan diri. Ya, di hari-hari seperti saat ini, di waktu, di zaman seperti sekarang ini, banyak orang yang lepas dari penguasaan diri atau tidak dapat mengendalikan diri menghadapi keadaan hidupnya. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kuasai diri dan jadi tenang. Untuk apa? Supaya kita dapat berdoa. Tuh, pentingnya apa? Ya, berdoa menjadi salah satu kata kunci penting yang harus kita pegang. Karena dengan berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa kita sanggup atau bisa menghadapi setiap tantangan. Sebab doa inilah yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang akan mengalir dan nyata terjadi dalam hidup kita. Dengan kita berdoa artinya kita berinteraksi, terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan juga Dialah yang akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Itulah kenapa doa menjadi penting. Terlebih kita orang percaya, kita tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan, tanpa terkoneksi dengan Tuhan. Nah, salah satu hal penting yaitu melalui doa. Jadi doa bukan hanya sekedar ritual ya. Doa juga bukan hanya sekedar minta. Ya, doa sering saya singgung melalui renungan pagi ini. Doa ini adalah interaksi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga terjadi hubungan timbal balik. Bukan satu arah ya. Doa itu bukan hanya kita ngomong sama Tuhan selesai. Tetapi juga kita mendengarkan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kita berdoa menyatakan isi hati kita, lalu kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu semestinya doa demikian. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak menjadi tenang. Jadi kuncinya ya, dengan kita berdoa, kita akan menemukan solusi. Dengan berdoa kita jadi mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Dengan berdoa kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Bagaimana bisa berdoa? Ya, harus tenang dulu.
Oh, jangan menjadi orang yang istilahnya lepas kontrol. Ya, apalagi kalau sedang marah, kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Jadi tenang, kuasai diri. Nah, dengan demikian kita bisa berdoa. Ya, jadi kalau orang sudah emosinya meledak, orang sudah tidak bisa menguasai diri, ya seringkali ya bukan kekuatan dari Tuhan lagi, tapi kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, melampiaskan amarah, melampiaskan kekecewaan, itu bukti bahwa kita nggak tenang. Orang yang demikian nggak bisa berdoa. Ya, berdoa ini butuh satu sikap hati yang terkoneksi dengan Tuhan, penuh dengan kesungguhan. Jadi bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar ya sementing aku sudah mengucapkan kata-kata. Ingat, sekali lagi ini bicara tentang hubungan. Ya, bukan hanya kata-kata yang indah, bukan hanya sekedar omong-omong saja, tetapi disinilah sesungguhnya terkoneksinya hati kita dengan Tuhan. Ya, mari jadi tenang ya. Menghadapi apapun, cobalah kuasai diri. Ya, jangan sampai justru kita dikuasai keadaan. Jangan keadaan kita ini menjadi semakin rumit. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh keadaan. Tetapi kita, ayo bisa menguasai diri kita. Jadi tenang. Oke, jangan emosi dulu. Ya, jangan andalkan kekuatan. Setelah kita bisa menjadi tenang, menguasai diri dan tenang, maka kita bisa berdoa. Doa yang sungguh, yang istilahnya hati ke hati kita dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar hafalan, bukan kebiasaan. Ya, seringkali kan kita ada saja orang yang aku nggak bisa berdoa. Kenapa nggak bisa berdoa? Ya aku nggak pintar ngomong. Doa bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Mungkin kata-katamu sederhana, tetapi kalau engkau ungkapkan dengan kesungguhan hati, dengan rasa yang ingin dekat dengan Tuhan, dengan cintamu kepada Tuhan, disertai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, dengan takut akan Tuhan, maka itulah doa yang justru didengarkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, yuk kuasai dirimu. Jangan sampai lepas kontrol dan jadi tenang. Kemudian engkau bisa berdoa. Nyatakan isi hatimu, ungkapkan isi hatimu dengan iman dan percaya. Kita akan ditolong Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Dan Tuhan menjawab doa kita. Yang dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, biarlah firman-Mu ini Tuhan membuat kami semakin mengerti betapa pentingnya doa bagi hidup kami. Dalam segala keadaan kami bisa berdoa. Dan kami tahu Tuhan itu bisa terwujud ketika kami bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Menguasai diri dan bukan dikuasai keadaan. Tetapi kami mengendalikan diri kami sendiri. Sehingga kami tenang dan bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu peduli dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.